Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar ini ya. Kemarin kita belajar ini sequence control tipe A ya. Di rangkaian pneumatik A plus, A min, B plus, B min. Kita coba mengingat kembali yang rangkaian sequence control tipe A kemarin. Di sini rangkaian ini ada beberapa prasyarat ya. Prasyarat pertama, pada rangkaian awal step pertama itu harus ada kontak NC ini untuk reset. Nah, ini reset. Harus ada kontak NC ini dari relay atau koilnya reset di sini, step resetnya. Kemudian setiap tahapan, nah ini bentuknya sama. Setiap tahapan terdiri dari apa? Terdiri dari koil ya atau kontaktor atau relay ini. Kemudian ada penguncinya. Kemudian ada limit switch yang mempengaruhi dan ada kontak NO atau kontak NC dari relay sebelumnya. Nah, pada step ini semuanya berjalan bertahapan. Tahap pertama kita coba simulasikan aja ya. Nah, tahap pertama saat ini ditekan on ditekan, maka kontak 1 yang bekerja. Tahap kedua kontak K2. Tahap ketiga kontak K3. Koil K3, koil keempat, kemudian koil kelima untuk mereset atau relay kelima untuk mereset. Nah, pada tahap ini kontrol sequence tipe A ini bisa kita pakai untuk valve 5/2 double solenoid dan single solenoid semua. Nah, sekarang kita akan masuk sequence control tipe B. Nah, ini sequence control tipe B ini digunakan ya untuk lebih gampang digunakan untuk valve 5/2 double solenoid ya. Nah, ini kita gunakan untuk double solenoid. Kita ubah ke double solenoid semuanya supaya mempermudah kita ya, kita double solenoid semua. Nah, kita kasih labeling ya. Ini kan karena 1M berarti ini 1M1. Kemudian 1M2. Oke. Jadi 2M1. Solenoid 2M1. Yang sebelah sini solenoid 2M2. Ini. Oke. Jadi pembelajaran kali ini kita lewatnya YouTube ya anak-anak ya. Ini sengaja saya buat karena pada saat ini mungkin kalian menonton ini saya sedang pelatihan di luar, jadi tugasnya ini nanti. Oke, ini sequence control tipe B. Biasanya digunakan lebih fokus ke valve double solenoid ya. Kalau yang tipe A tadi itu bisa single solenoid, bisa double solenoid. Kalau yang ini lebih condong spesifik, lebih enak ketika double solenoid. Tapi semuanya tetap bisa digunakan ya, sequence control tipe ini. Nah, karena double solenoid kita hapus saja ya, kita hapus saja. Nanti kita buat lagi, kita hapus saja, kita hapus saja, kita hapus saja juga ini saja kita hapus. Kan enak kita nyari, kita hapus dulu karena kita akan buat dari awal lagi ya. Ini tetap ada komponen yang tetap di sini supaya kita mudah untuk buka nyari-nyarinya ya. Kita hapus, kita pakai
kita hapusin yang nggak kepake. Ya harapannya nanti kepake. Nah ini ya, ini oke. Untuk sequence control tipe B ini atau tipe yang kedua ini sesuai dengan yang tadi kita gambar di sini, A plus A min B plus B min. Nah, ketika PB ini ditekan, nah, maka dia akan A plus. Kita gambar ya, ketika PB ditekan, nah, di sini tadi sensor apa, limit switch apa, ini PB plus 2S0 ya, 2S0. Kita juga masukkan di sini 2S0, 2S0 saya gambar di sini ya, 2S0 sama PP untuk memajukan. Oh ya, sebelum itu kita lengkapi ini dulu ya, solenoidnya ya, karena ini kan maju mundur ya, solenoid 1, solenoid 2. Nah ini kita bikin aja solenoidnya, saya lengkapin dulu biar enak. Oh iya, karena ini satu ya, setiap solenoidnya ada 4, solenoid untuk memajukan, memundurkan. Nah ini berarti harus kita sesuaikan, ini juga harus ada 4. Nah setiap solenoid dipastikan harus ada satu kontak NO. Nah kontak NO ini untuk mengaktifkan solenoidnya. Berarti ini kita hapus saja indikatornya, apa namanya, labeling namanya ya, supaya nanti kita mudah, oh ini harusnya ini gitu. Nah kita bikin solenoidnya dulu, solenoid yang ini ya, jadi 1M1, 1M2 kita urutkan dulu. Ini berarti 1M1, kemudian ini 1M2, ini 2M1, dan yang di sini 2M2. Oke, kita hubungkan saja ke sumber supaya enak. Ya agak ini repot karena satu pegang mic. Biar rapi. Ini jadi rapi kan. Kita hubungkan. Juga kita hubungkan. Oke, ini kita hubungkan ke bawah supaya kelihatan rapi. Nah ini sudah ya. Ingat sebelum merangkai pastikan semua komponen lengkap dulu ya. Ini solenoidnya lengkap semua, baru kita mulai merangkai dari sini. Step pertama itu A plus. A plus di sini PP plus 2S0, kemudian dia A plus. PP kemudian 2S0. Nah, kemudian prasyaratnya lagi di sini harus ada kontak NO dari relay sebelumnya. Berarti di sini kalau tadi kan kontak NC atau NO dari relay sebelumnya itu di dekat sini ya. Kemudian kontak pengunci, dan ini masuk ke sini. Nah, dari sini masuk ke sini. Ini masuk ke sini. Ini prasyarat yang pertama. Setiap step, karena ini itu kalau step yang tipe A tadi, itu stepnya bertahap ya. Step 1 nyala, kemudian step 2 nyala, step 3 nyala, dan nyala semua stepnya, nyala berurutan. Kalau yang step
tipe B ini dia nyalanya itu bergantian. Jadi step 1 nyala, kemudian step 2 nyala, step 1 mati ya, dan seterusnya itu bergantian. Berarti harus ada pemutusnya. Oke. Nah, syarat untuk memutusnya di sini berarti. Nah, setiap stepnya harus ada limit switch atau sensor yang sesuai dengan fungsinya. Tadi sesuai dengan gambar ini ya. Kan ini berarti kan sensor ini untuk A+ step pertama. Ini 2S0. Kemudian harus ada kontak NO dari relay sebelumnya. Nah, ini kontak NO relay sebelumnya atau kontak NO dari relay reset mungkin ya, atau sebelumnya lah intinya lah. Nah, ini kita masih belum tahu ya relay berapa. Kemudian kontak NC ini sebagai pemutus untuk relay sesudahnya. Nanti ini sesudahnya setelah K1 kan ini berarti K2 ya. K2. Itu. Kemudian kita lanjut step kedua. Oh ya, ini step pertama kan tadi A+ ya. A+ berarti kan A+ di sini kan 1M1 ini. Nah, ini A+, berarti 1M1 ini K1. K1. Ini tinggal kita copy saja. Ini kita masih belum tahu ya, ini yang terakhir nanti. Nah, ini step yang kedua. Kita harus menghapus ini ya, menghapus push buttonnya. Nah, ini berarti kan sebelumnya, berarti K1. Oke. Ini K2. Ini juga K2 yang sebelah sini. Nah, NC-nya ini sesudahnya, sudah K2 berarti K3. Oke, sekarang ganti ini. Step kedua tadi apa? Amin. Nah, amin yang mempengaruhi apa? 1S1. Berarti di sini ini 1S1. Ini step kedua. Step kedua untuk apa? Untuk amin. Mana yang amin? Ini amin. 1M2. Berarti di sini 1M2 dapatnya K2. Oke. Lanjut. Step yang ketiga. Kita copy lagi. Di sini step ketiga. Kita gabungkan ke atas. Nah, ini relay K2, ini berarti K3. Penguncinya juga K3. Kemudian ini itu setelahnya berarti K4. Nah, ini sebelumnya berarti K2. Nah, ini sensor yang mempengaruhi step 3. Ya dari sini, ini step 3. Sensor yang mempengaruhi 1S0. Ini berarti 1S0. Nah, gitu. Ini step ketiga 1S0. Ini untuk step ketiga itu apa ya tadi? B+ ya. B+ berarti 2M1. 2M1 berarti ini K3. K3. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut step ke-4. Nah, kita kopas. Ini step ke-4. Nanti ya harus dirapikan
pastikan semua ini coil itu harus nyambung lurus ya, harus lurus. Nah, itu kita hubungkan ke atas. Ini juga kita hubungkan ke atas. Ini setelah K3 berarti ini K4. K4, kemudian di sini juga penguncinya K4. Nah, ini sebelumnya berarti K3. Ini sesudahnya berarti K5. Kemudian sensor yang mempengaruhi di sini atau limit switch yang mempengaruhi di step ini Bmin ini ya, berarti 2S1. Ini 2S1. Oke, 2S1 ini sudah. Keempat ini berarti step apa ini? Step Bmin ya, Bmin 2M2. Ini berarti K4. Selanjutnya setelah step 4 berarti harus ada step reset. Sama kayak tipe A tadi, tipe B juga harus ada resetnya. Nah, kita kopas saja sama kayak ini. Kita copy, kita paste. Kita agak tengah dikit ya, reset. Nah, ini. Oke. Nah, ini mana ini? K5 berarti ya. Oh iya, K5. K5. Kemudian ini itu setelahnya ya. Setelahnya K5 kan balik ke K1 lagi. Ini berarti K1. Nah, ini sebelumnya berarti K4. Kemudian ini sensor yang mempengaruhi reset. Nah, ini terakhir di sini kan. Nah, ini setelah Bmin jadi 2S0. 2S0. Nah, ini K4. K4. K5 kan penguncinya kan, pengunci ini kan K5. Nah, kemudian di tipe B ini, step reset ini, nah, tipe B itu harus ada tombol untuk awalan reset. Nah, coba nanti kita belum ya. Kita lihat di sini juga ada 2. Ketika ada 2 ini, kita harus tambahkan relay sebelumnya. Nah, relay supaya satu limit switch ini bisa dipakai untuk 2. Nah, berarti kita bikin di sini. Bisa kayak tadi ada K0. Taruh di sini nih K0-nya. Nah, kemudian ada kontak ini 2S0 2S0. Nah, ini kita ganti yang 2S0 lainnya, kita ganti K0. Oke, kita coba bekerjakan. Tadi ada, pasti tidak bisa. Kita coba nyalakan. Nah, kita coba jalankan. Nah, pasti nggak akan bisa jalan. Kenapa? Karena di tipe sequence control tipe B ini itu harus ada tombol reset yang kita pencet dulu di sini. Nah, supaya apa? Supaya bisa jalan. Itu awalan saja. Tapi setelah itu tidak perlu pencet tombol reset lagi. Nah, kita tambah tombol lagi untuk resetnya. Nah, di sini.
Sekarang kita coba jalankan. Oh, kita ganti dulu reset. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini nggak akan jalan. Kecilkan ya. Nah, ini nggak akan jalan. Kenapa? Karena tombol reset belum ditekan. Nah, setelah tombol reset ditekan, maka sistem akan bekerja. Kita coba tekan tombol. Oh, tidak bekerja, kenapa? Oh, ini. Ya, ingat ya. Ini kontak ini adalah kontak sebelumnya. Berarti sebelum K1 ada K5 dulu. Maaf, lupa tadi. K5. Nah, kita coba jalankan. Kita tekan ini nggak bisa, harus reset dulu. Nah, terus kita tekan tombol on, dia akan A+, terus amin, twing, terus B+, terus B-. Gitu ya anak-anak. Ya, asik sekali pembelajaran kali ini. Mohon maaf tidak bisa menemani secara langsung ya. Ingat di tipe A tadi, tipe A itu kelihatannya jauh lebih mudah, lebih cepat ya, karena hanya membutuhkan stepnya itu step 1 kerja dulu, baru step 2 kerja, baru step 3, step 4, step 5 reset. Kalau ini ya, ini step 1 bekerja, kemudian step 2 bekerja, step 1 berhenti bekerja. Jadi bertahap. Kita lihat coba. Ini bertahap. Ini dulu, ini putus, ini bekerja, ini bekerja, ini putus, ini bekerja, ini putus, ini bekerja, ini putus. Cuman persyaratnya harus ada tombol resetnya. Tidak bisa, harus reset dulu. Nah, kita lihat nanti ini akan berhenti bekerja baru ini. Nah, ini nanti putus, ini nyambung, ini putus, ini nyambung, ini putus, ini nyambung, ini putus, ini nyambung. Nah, ini step sequence control tipe B. Kita tekan lagi. Ingat tombol reset itu hanya bisa ditekan sekali ya. Habis itu sistem akan berjalan terus. Nggak perlu tekan reset lagi. Reset hanya dinyalakan ketika pertama kali jalan. Oke, gitu saja anak-anak. Semoga bermanfaat ilmunya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya. Nanti ada tugas yang akan saya kirimkan untuk kalian. Gitu saja. Terima kasih.